Assalamualaikum Sobat Novel. Akhirnya kita jumpa lagi dan lagi-lagi kita bakal mereview film. Tapi reviewnya kali ini sangat spesial karena aku bakal mereview franchise film terkenal, yang mana reviewnya adalah ulasan ranking dari installment film tersebut, dari yang kurang memuaskan atau bisa dibilang yang terburuk dalam franchise filmnya hingga yang terbaik. Omong-omong soal installment, itu semacam bagian-bagian yang membentuk suatu seri atau franchise, baik itu seri film atau novel ya. Nah, kali ini aku mau mereview keseluruhan seri Harry Potter dari yang paling kurang memuaskan alias buruk sampai yang terbaik. Dan perlu diketahui, mungkin ada yang belum tahu seri film Harry Potter atau malah mungkin ada yang belum menontonnya. Itu film adaptasi dari novel karya J.K. Rowling. Filmnya berjumlah ada 8 dari 7 novel karena novel yang ketujuh itu dipecah jadi 2. Sebelum membahasnya lebih dalam, gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat dan selalu bahagia. Dan makasih banyak buat kawan-kawan yang masih setia dan terus menemani diriku mengembangkan channel ini. Pokoknya kalian the best. Will begin. Di urutan ke-8 ada Harry Potter and the Chamber of Secrets yang disutradarai oleh Chris Columbus. Filmnya itu mengisahkan Harry Potter yang balik ke Hogwarts di tahun kedua dan menghadapi ancaman dari monster misterius bernama Basilisk yang ada di dalam Chamber of Secrets. Alasan mengapa filmnya ada di posisi 8 alias terbawah itu karena pemaparan ceritanya dan dinamika karakternya agak kendor ketimbang seri yang pertama dan seri-seri lainnya dalam saga Harry Potter. Alurnya juga agak boring, yang padahal udah berusaha setia dengan novelnya ya. Lagi-lagi kita tahu ya, novel dan film itu media yang beda. Terkadang berusaha setia malah bikin ngantuk, dan durasinya juga kepanjangan untuk ukuran tontonan anak-anak. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her. Di urutan ke-7 ada Harry Potter and the Sorcerer's Stone, masih disutradarai oleh Chris Columbus. Nah, ini itu mengisahkan petualangan Harry Potter di tahun pertama yang saat dia dibawa ke dunia sihir dan memulai perjalanan sebagai penyihir jadi siswa di sekolah sihir bernama Hogwarts. Kenapa ada di posisi ke-7? Simpel aja, dulu pada zamannya ini film epic banget. Siapa yang gak terpesona dengan dunia sihir yang diperlihatkan dalam filmnya? Meskipun memperkenalkan kita pada dunia magis yang menarik, sayangnya CGI dalam visual efeknya masih kelihatan kartun di banyak bagian film. Seperti saat main Quidditch alias sepak bolanya para penyihir, dan pas penampakan troll itu benar-benar kartun. If Voldemort's building up an army, then I want to fight. Di urutan ke-6 ada Harry Potter and the Order of the Phoenix dan filmnya disutradarai oleh David Yates. Diceritakan si Harry Potter masuk sekolah lagi di tahun kelima yang setelah menghadapi kekalahan Kementerian Sihir di sekolah Hogwarts melalui guru baru bernama Dolores Umbridge. Harry dan kawan-kawan pun membentuk grup bernama Dumbledore Army untuk jaga-jaga kalau ada musuh datang. Alasan masuk urutan ke-6 karena meskipun film ini memiliki momen emosional di akhir film yang kuat dan menggambarkan pertempuran yang epik, tapi narasi dan adaptasi ceritanya padat banget. Jadi kesannya buru-buru. Juga ini film paling mengkhianati novelnya karena banyak banget yang dipangkas. Kok tahu? Laku udah baca. These are mad times we live in, mad. And the darkest hour It's beyond anything I imagined. is upon us all. In my life, Dan di urutan kelima ada Harry Potter and the Half-Blood Prince, masih disutradarai oleh David Yates.
Ini di tahun ke-6 Harry Potter, dia mempelajari masa lalu Lord Voldemort melalui kenangan yang ditinggalkan oleh Profesor Dumbledore. Intinya gitu ya. Alasannya ada di urutan kelima itu karena intensitas pemaparan ceritanya agak kendor. Yang gak kuat drama pasti ngantuk karena fokusnya malah ke drama romance ketimbang aksinya. Dan momen krusial dalam novelnya itu banyak yang dibuang, biarpun sinematografinya bagus dan setahuku dianggap terbaik dari keseluruhan serinya ya. Urutan keempat ada Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, masih disutradarai oleh David Yates. Ini tuh ceritanya si Harry Potter, Ron, dan Hermione nyari Horcrux alias benda yang jadi tempat dari bagian-bagian kecil Voldemort disemayamkan supaya dirinya nggak bisa mati. Sementara Voldemort semakin dekat dengan kekuasaan penuh, mereka bertiga mencoba mencari benda-benda itu untuk dihancurkan. Kenapa ada di urutan keempat? Karena ceritanya rada lambat meskipun ada ketegangan berkepanjangan di sepanjang film, tapi momen puncak dalam plotnya enggak ada kemajuan. Terlebih battle endingnya biasa aja. Dan ayolah, kita udah sampai di urutan ketiga, ada Harry Potter and the Goblet of Fire. Ceritanya Harry Potter di tahun keempat, ada turnamen sihir, terus Hogwarts jadi tuan rumahnya. Nama turnamennya itu turnamen Triwizard. Nah intinya ada blunder yang bikin Harry Potter terjebak sampai ikut lomba sebagai peserta keempat, padahal aslinya cuma buat 3 peserta. Kenapa masuk di posisi ketiga? Karena aku sendiri ngerasain penekanan pada elemen aksinya itu keren. Terlebih film ini membawa karakter penjahat utamanya yang dihidupkan lagi. Tapi emang plot novelnya diacak-acak. Contoh simpelnya gini, di novelnya itu kan runut bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sedangkan di film ini bab 1, bab 3, bab 2 gitu. Tapi anehnya buat aku yang dulu belum membaca novelnya, tetap mudeng sama jalan ceritanya. Malah ini film jadi yang paling banyak aku rewatch. There's something moving out there. It was a Dementor. One of the guards of Azkaban is searching the train for Sirius Black. It is not in the nature. Urutan kedua ternyata dipegang oleh Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Di tahun ketiga ini Harry Potter menghadapi ancaman dari tahanan yang katanya berbahaya yang baru melarikan diri dari Azkaban, tapi ternyata tahanan itu orang baik. Alasan mengapa film ini masuk posisi 2 karena pengarahan Alfonso memberikan sentuhan artistik yang kuat dan ada peningkatan dalam pengembangan karakter serta atmosfer yang lebih gelap dan mendalam. Nuansa gelapnya pas saja, nggak kayak di Order of the Phoenix, terus leluconnya juga kerasa, dan yang epic itu pas momen kembali ke masa lalu. Only I can live forever. Dan di ranking puncak alias pertama ada Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, disutradarai oleh David Yates. Dan ya, ini soal pertempuran akhir antara Harry Potter dan sekutu-kutunya melawan Lord Voldemort. Di film ini Hogwarts jadi medan perangnya. Kenapa masuk di posisi 1? Ini tuh film sebagai penutup yang epic dan memuaskan dari seluruh seri Harry Potter. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam adaptasi ceritanya mengenai enggak semua kisah di dalam novel difilmkan, yang padahal film ini sambungan dari sequel ketujuhnya langsung, tapi wajar aja sih, kan emang film adaptasi novel biasanya gitu. Yang jelas, film ini berhasil memberikan momen-momen emosional yang kuat dan adegan pertempuran yang memukau. Demikian ranking franchise film Harry Potter dariku. Aku ingatkan ya, ini subjektif, nggak usah kalian bandingkan dengan skor
Rotten Tomatoes atau IMDb, dan gak usah terlalu diambil pusing. Yang belum nonton filmnya kalian bisa tonton, kalau udah nonton semuanya bisa balik ke sini dan kasih ranking versinya. Video ini kayaknya udah kepanjangan, jadi sampai jumpa lagi di review berikutnya, dan teruslah bahagia meskipun hidup ini petir. Jangan lupa like dan subscribe demi perkembangan channel ini. See you next time guys, bye bye.